Halo milenial dan Gen Z yang bijaksana, welcome back di Bijaksana Channel. Kali ini kita membahas tentang 8 cara menghilangkan pikiran kotor menurut ahli. Seperti apa pembahasannya? Let's check it out. Diania. Pikiran kotor yang tidak dihilangkan bisa menguasaimu, bahkan mengganggu pekerjaan dan aktivitas harianmu. Bayangkan saja, jika tiba-tiba pikiran kotor datang di tengah aktivitas, kamu bisa jadi kehilangan fokus, bahkan mencari cara untuk memuaskan pikiran kotor tersebut. Pikiran kotor yang dimaksud di sini adalah pikiran-pikiran seputar aktivitas seksual. Tidak bisa dimungkiri, bagi sebagian besar orang dewasa, pikiran tentang seks bisa saja hadir sewaktu-waktu. Misalnya ketika seseorang menonton film dengan adegan tertentu, membaca buku erotis, atau ketika melamun. Cara menghilangkan pikiran kotor. Tidak ada yang salah jika pikiran kotor muncul sesekali, dan hal tersebut tidak menguasaimu. Namun, saat kamu terus-menerus memikirkan hal yang erotis, bisa muncul beragam efek negatif. Mulai dari susah fokus, hingga akhirnya tidak mampu memikirkan atau melakukan hal lain. Hal inilah yang akhirnya mengganggu hubungan dengan pasangan atau orang di sekitar, dan menurunkan kualitas hidup. Pikiran kotor yang terlalu sering muncul juga bisa menandakan kamu mengalami kecanduan seksual atau hiperseksual. Nah, jika kamu sudah menyadari betapa merugikannya pikiran kotor yang tidak bisa dikendalikan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan upaya dan cara untuk menghilangkannya. 1. Berhenti menonton film porno. Seperti yang telah disinggung di awal, pikiran kotor bisa muncul kalau kamu sering menonton film porno atau membaca buku erotis. Jika terbiasa dengan hal-hal ini, mulai sekarang cobalah untuk menghentikan atau mengalihkan tontonan atau bacaanmu dengan tema lain. Kalau kamu memang gemar menonton, cobalah untuk menonton film genre lain, misalnya animasi atau action. Menonton film dengan cerita positif bisa menyegarkan pikiranmu. Begitu pula jika kamu suka membaca buku. Coba ganti buku erotis dengan buku bacaan edukasi. Selain mengusir pikiran kotor, pengetahuanmu pun akan bertambah dengan bacaan tersebut. 2. Cari kesibukan. Pikiran kotor dan pikiran negatif bisa datang ketika kamu memiliki waktu luang atau sedang bengong tanpa melakukan apapun. Nah, supaya pikiran kotor tidak menghampiri, kamu perlu cari kesibukan lain yang bisa mengalihkan pikiranmu. Saat ada waktu luang, kamu bisa bersih-bersih rumah, berkebun, membuat kue, atau melakukan hobi yang selama ini nggak pernah lagi kamu lakukan. Dengan begitu, kamu jadi tidak punya waktu lagi untuk berpikiran kotor. Rutin berolahraga. Olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menjaga kesehatan otak-otak. Seperti penjelasan di atas, terus berpikiran kotor bisa menurunkan fungsi otak dan bikin susah fokus. Makanya, salah satu cara untuk mengusir pikiran tersebut ya dengan berolahraga. Berolahraga bisa membuat otak fokus memikirkan beragam gerakan olahraga yang sedang kamu lakukan. Dengan begitu, otak jadi tidak sempat untuk berpikiran kotor. Kamu pun bisa mendapatkan bonus suasana hati yang lebih baik. Soalnya berolahraga bisa mengeluarkan hormon bahagia, hormon endorfin. Belajar teknik relaksasi. Selain berolahraga, cara menghilangkan pikiran kotor selanjutnya adalah dengan belajar teknik relaksasi. Kamu bisa memulainya dengan bermeditasi atau menerapkan mindfulness. Jangan salah, cara ini bisa menjaga kesehatan otak loh. Dengan melakukan meditasi atau menerapkan mindfulness, otak bisa berpikir lebih jernih dan pikiran kotor pun berangsur pergi. Dengarkan musik. Mendengarkan musik juga bisa membantu untuk mengalihkan hingga menghilangkan pikiran kotor. Soalnya, alunan melodi pada lagu yang kamu sukai menyenangkan hati, mengurangi stres, menenangkan pikiran, dan meningkatkan konsentrasi. Untuk lebih menantang diri sendiri, kamu bisa belajar menghafal lagu-lagu baru. Dengan menghafal, otak akan bekerja lebih keras, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang kotor. 6. Lakukan journaling. Sering melihat konten pornografi untuk memuaskan pikiran kotor yang datang saat kamu merasa tertekan, buntu, atau sedih. Jika ini yang menjadi pemicunya, cobalah untuk melakukan journaling saat rasa sedih atau tertekan itu mulai datang. Tuliskan semua yang sedang kamu rasakan dan pikirkan. Jika kamu hobi menggambar, kamu juga bisa mencoba menggambar apapun yang ada di pikiranmu. Tak perlu memikirkan susunan kalimatnya jelek atau tidak, atau gambarnya akan indah dan bagus. Kamu hanya perlu fokus untuk menulis. Setidaknya, emosi yang kamu rasakan saat itu bisa tertuang pada tulisan. Selain itu,
Pikiran kotor pun bisa teralihkan dengan kegiatan yang lebih positif. 7. Berkumpul dengan teman. Berkumpul dengan teman bisa membantu menghilangkan pikiran kotor, apalagi jika pikiran ini muncul saat kamu sedang sendirian. Nah, selain bisa bertukar cerita, kamu juga bisa curhat dengan sahabat yang bisa dipercaya. Mungkin saja ia bisa membantumu untuk mengatasi hal tersebut dan memberikan dukungan supaya kamu berhenti memikirkan pikiran kotor. 8. Berdoa dan beribadah. Walaupun terkadang tidak bisa diprediksi kemunculannya, pikiran kotor kerap datang kalau kamu membiarkan dirimu hanyut dalam fantasi-fantasi seksual dan tidak memagari dirimu dengan doa dan ibadah. Oleh karena itu, berdoa dan beribadah bisa menjadi pagar atau rem, sehingga kamu tidak bablas dan dikuasai oleh pikiran kotor. Rasa tenang yang muncul saat berdoa dan beribadah juga bisa membantumu untuk lebih bijak dalam menentukan keputusan, termasuk menghindari kebiasaan membaca buku erotis atau menonton konten pornografi. Cara mencompot 5. Cara menghilangkan pikiran kotor perlu dilakukan dengan konsisten supaya bisa memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, dibutuhkan kesabaran yang ekstra untuk menerapkannya. Jika cara-cara tersebut sudah dilakukan, tetapi kamu masih saja suka memikirkan pikiran kotor hingga tidak bisa menghentikannya, cobalah untuk berkonsultasi dengan psikolog. Tidak perlu malu, karena psikolog akan mendengarkan semua keluhanmu dan memberikan saran terbaik. Materi ini telah ditinjau oleh Dr. Mary Dame Christy Payne, seorang medical editor di Alo Dokter Jakarta. Bila kamu suka dengan topik-topik update di channel ini, please watch, like, share, and subscribe. Terima kasih.